Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Dari arah underpass Pramuka, kita akan menuju ke arah flyover Pramuka dan ke arah stasiun LRT Jakarta, fase 1B Matraman. Nah, layang LRT Jakarta di sini adalah layang yang terputus dari arah Velodrome sampai ke arah Jalan Tambak. Dan layang ini sedang disambungkan terutama untuk pilar 122B ke arah pilar 124B secara langsung, tanpa ada pilar 123B di bagian tengah. Kemudian struktur sambungan itu akan menggunakan steel box girder dan dikerjakan oleh Wagner Biro Indonesia. Untuk steel box girdernya sudah dinaikkan ya ke atas pierhead dari pilar-pilar yang ada di sini 121B dan juga 122B. Tadinya sedikit demi sedikit segmennya disambungkan sehingga bisa memanjang dan akan diteruskan ke struktur besi ya ataupun rangka besi penopang yang nantinya akan terus menuju ke pilar 124B. Kalau tadi kita dari arah flyover, kali ini dari arah samping kiri ya ataupun sisi selatan dari flyover atau dari bawah. Nah, untuk pembangunan layang LRT Jakarta yang ada di sini memang agak lebih menantang ya dikarenakan lahannya cukup sempit, ditambah lagi steel box girder ini adalah material yang cukup besar dan harus diangkat ya ke atas dari pilar-pilar yang ada, kemudian menggunakan metode mirip dengan launcher, hanya saja rangka-rangka besi itu berada di dalam dari steel box girdernya. Akses jalan yang berada di samping flyover ini memang cukup rusak dikarenakan mungkin alat-alat berat melewati jalan ini, kemudian juga material-material yang di bawah. Pemantauan awal kita akan mulai dari arah depan dari Arion Mall. Di sini sepenuhnya akses jalan sudah terbuka lebar, hanya saja mungkin sedikit lagi ya perlu diaspal karena masih kurang rata permukaannya, tepatnya di bekas area konstruksi di pilar-pilar yang tadi rendah. Nah, makin lama di sini pilar makin tinggi karena memang peron untuk stasiun-stasiun yang baru berada di lantai paling atas. Untuk akses menuju ke stasiun LRT Jakarta fase 1B Rawamangun, anak tangga sudah cukup baik ya, sudah lengkap. Kemudian ada juga lift di bagian sampingnya untuk para lansia, anak kecil dan ibu hamil. Lalu ada integrasi dengan halte Transjakarta Sunan Giri Kayujati yang belum direvitalisasi. Kemudian ke arah barat kita juga mulai melihat adanya rangka-rangka baja yang akan menopang akses berikutnya. Dari bentuk ataupun struktur baja yang dibangun di sini ke arah pinggir jalan lurus ya. Biasanya itu adalah eskalator. Jadi eskalator bisa dipergunakan oleh masyarakat untuk naik ke stasiun tanpa harus misal mendaki anak tangga ya, terutama bagi anak kecil, ibu hamil, lansia. Untuk disabilitas tadi ada lift. Untuk di sisi utaranya dari stasiun LRT Jakarta fase 1B Rawamangun, di sini dapat kita lihat adanya rangka-rangka besi yang juga sudah mulai disiapkan pemasangan dinding-dinding. Ya, rangka-rangka besi ini menopang dari JPO serta bagian atasnya juga sudah ada rangkanya yang akan dipasang atap JPO tersebut. Hanya saja di bagian ujungnya kita belum tahu seperti apa karena tidak ada tangga turun atau eskalator turun, namun yang ada adalah kotak lift yang kita lihat di samping di dekat SPBU Shell. Masuknya akses ini ke arah samping ya, ke arah sisi utara dari bangunan struktur stasiun LRT Jakarta fase 1B Rawamangun. Sedangkan ke arah timur lagi, masih di bagian utara, ini adalah eskalator ya. Jadi kalau kita perhatikan mungkin posisi dari eskalator aksesnya itu dibuat menyilang. Ada yang di sisi utara tapi arah timurnya, ada yang di sisi selatan tapi arah baratnya. Ini tadi halte Transjakarta Sunan Giri Kayujati yang masih perlu sekali untuk dilakukan revitalisasi. Mengingat nanti mungkin penumpang akan naik turun di sini, pindah moda transportasi ya, dan tentunya membutuhkan ruangan yang lebih besar.
Ditambah lagi tentu dengan adanya fasilitas-fasilitas publik ya. Nah, apakah tadi JPO yang panjang yang ada di sisi utara dekat SPBU akan dihubungkan dengan JPO yang ada di sini di dekat halte Transjakarta Rawamangun? Belum ada kelanjutan ya. Tadi masih ada ujungnya dan belum ada jalur turunnya. Ya, apakah akan diteruskan JPO-nya tinggi ke arah halte Transjakarta Rawamangun di sini? Ini adalah LRT Jakarta fase 1B alignment ataupun jalur dari LRT Jakarta fase 1B yang diintegrasikan dengan LRT Jakarta yang sudah ada saat ini. Nah, dari jalur ini kita dapat melihat stasiun Rawamangun sendiri itu ke depannya akan memiliki jalur yang ke arah kereta cepat Jakarta-Bandung ataupun ke arah Halim. Hanya saja apakah nanti akan ada layang baru berada di samping dari layang LRT Jakarta 1B ini di Jalan Pemuda khususnya ke arah stasiun Rawamangun dari arah Halim, kita belum ketahui. Yang jelas ini rancangan ke depan di mana akan mengintegrasikan LRT Jakarta dengan moda transportasi kereta cepat Jakarta-Bandung ya menggunakan layang yang baru. Ke arah ujung ataupun ke arah titik temu Jalan Pemuda dan juga Jalan Ahmad Yani di sini sudah dibuka secara kesemuanya dari rangka-rangka besi yang tadinya sempat dipasang pada saat pengecoran lantai. Sudah rapi, sudah tidak ada lagi rangka-rangka tersebut ya. Di bagian atas kemungkinan mulai dilanjutkan pemasangan dari bantalan-bantalan rel atau persiapan ya. Kita akan menyeberang Jalan Ahmad Yani, perempatannya yang bertemu dengan Jalan Pramuka dan juga Jalan Pemuda. Sama halnya dengan yang di Jalan Pemuda, untuk layang LRT Jakarta mulai dari pilar utama yang menyeberang di atas tol ke arah barat ini juga sudah dibuka semua rangka-rangka besinya. Ya, kalau sudah selesai mungkin halte Transjakarta Simpang Pramuka di sini bisa dioperasikan kembali ya untuk masyarakat dapat menaiki bis-bis Transjakarta yang saat ini dilayani oleh halte sementara yang berupa kotak kontainer saja dimodifikasi. Ada tempat validasinya. Belum kelihatan pilar-pilar yang nantinya akan menjadi JPO sambungan dari halte Transjakarta Simpang Pramuka tersebut dengan stasiun LRT Jakarta Pramuka BPKP di bagian depan. Biasanya ada tiang-tiang kecil ya ataupun rangka-rangka baja yang dipergunakan untuk menyambungkan stasiun ini dengan halte Transjakarta. Akses anak tangga kita lihat sudah dicor ya, dan sampai ke bagian atas, hanya saja memang belum disambungkan dengan struktur stasiun. Tapi paling tidak sudah ada progres yang kita lihat untuk akses di stasiun Pramuka BPKP tersebut, baik di sisi selatan atau juga di sisi utara. Kita lanjut masuk ke jalur cepat ya. Jalur cepat dan jalur lambat ini masih dipisah. Sedangkan di HRL Rasuna Said sebentar lagi nampaknya akan digabung jalur cepat jalur lambat yang sisi timur. Jadi semuanya akan lebar ya jalannya. Yang sisi barat itu sudah sangat lebar, sangat memadai untuk lalu lintas kendaraan. Tinggal yang sisi timur. Pilar-pilar LRT Jakarta di sini ya di bagian bawahnya itu sudah nampaknya dipersiapkan untuk pemasangan saluran air atau mungkin sudah ada saluran airnya ya. Karena yang kita lihat di beberapa titik ada kemarin UDIC ataupun beton-beton pracetak yang berbentuk huruf U dan itu ditempatkan di bawah dari layang LRT Jakarta. Kemudian tanahnya digali tentunya membentuk saluran air ataupun sistem drainase keseluruhan dari layang LRT Jakarta ini. Girder-girder beton masih ada di pilar 85B, 86B di sini yang nantinya bersiap dibawa ke lokasi samping flyover Pramuka dan dinaikkan di antara pilar-pilar, nanti akan membentuk layang. Kita akan pindah ke jalur lambat
di samping dari lapo-lapo yang cukup banyak ya di area ini. Untuk halte Transjakarta yang akan diintegrasikan dengan stasiun LRT Jakarta fase 1B Pasar Pramuka, yaitu Pasar Genjing, kondisinya perlu sekali untuk dapat direvitalisasi. Karena ini adalah halte lama ya, dan nantinya pada saat integrasi maka para penumpang tentu membutuhkan ruangan yang lebih lebar, fasilitas-fasilitas publik yang lebih baik. Akses untuk ke stasiun belum ada. Namun jalan di bagian bawah dari stasiun ini menjadi lebih lapang seperti ini. Walaupun di bagian atas masih terpasang safety net ataupun jejaring pengaman dari kendaraan-kendaraan yang lewat agar tidak tertimpa ya oleh material-material yang jatuh pada saat konstruksi. Masuk ke arah underpass, satu rangkaian kereta luar kota ataupun KJJ menuju ke arah Senen nampaknya. Baik, naik ke arah flyover Pramuka dari underpass. Di sini masih terpasang rangka-rangka besi bekas pengecoran. Sebenarnya pengecorannya mungkin sudah selesai menunggu perkerasan dari beton. Dan jalan yang kita lewati kalau bisa juga sekalian dibeton ya, dirapikan sehingga lebih lancar. Ini banyak sekali yang melawan arah oknum-oknum kendaraan roda 2. Mungkin lebih cepat ya aksesnya ke arah seberang daripada harus memutar di bawah kolong yang jauhnya berpuluh-puluh kilo di sana. Baik, di sini juga ada pilar 115 kalau tidak salah yang tidak ada ataupun di skip dikarenakan layang LRT Jakarta langsung menyeberang ke arah samping flyover menggunakan steel box girder. Dan selepas itu ada proses pengecoran ataupun pembetonan dari dek yang sudah dibentuk bagian bawahnya ditopang oleh girder beton ya, mulai dari 116B tadi, 117B dan lanjut 118, 119. Untuk 120, 121 baru ada bondex. Di bagian atas 122 itu belum dilanjutkan karena ada proses menaikkan steel box girder. Segmen-segmennya yang di atas pilar itu dirakit dan diluncurkan ke arah rangka besi penopang yang ada di tengah sana. Tadinya mungkin ya kalau pakai pilar di dekat rangka besi yang paling ujung, maka jembatan penyeberangan orang itu harus dibongkar. Mengingat struktur dari pilar itu membutuhkan pondasi yang lebih lebar. Dan ada pekerjaan-pekerjaan konstruksi di area di JPO ini. Ini model besi penopangnya ataupun supporting strukturnya ya. Dan di bagian atas kita lihat seperti rangka-rangka launcher. Metodenya kita belum tahu apakah ini juga dikenal dengan sliding, tapi slidingnya lurus ke depan bukan menyamping. Di arah sebaliknya kurang lebih seperti ini. Kita lihat untuk steel box girder dari 114 ke 116 yang langsung ini ada pekerjaan pengecoran dinding ataupun parapet. Dan sudah siaga juga beton-beton girder yang panjang yang siap dinaikkan di atas pilar-pilar. Termasuk rangka-rangka besi ya di bagian bawah pilar yang nanti nampaknya akan dinaikkan di dekat steel box girder menyambungkan pilar 122B dan pilar 124B. Kita masuk kembali ke arah underpass Pramuka.
Jadi sebenarnya layang LRT Jakarta dari arah Velodrome tinggal di bagian samping flyover Pramuka tersebut menuju ke arah Matraman yang belum tersambung. Ujungnya itu ada di Jalan Tambak di dekat arah pintu air ya. Dan itu ada pilar portal. Nah, pemasangan rel sudah ada di bagian kiri. Naik dari underpass kita bisa lihat struktur bangunan dari stasiun Pasar Pramuka. Untuk dindingnya belum terpasang secara keseluruhan, namun atap sudah rapi. Akses di sisi utara belum ada ya, walaupun sudah ditutup. Beberapa bagian di pinggir jalan bahkan juga sedikit memakan badan jalan yang tadinya adalah jalur lambat Pramuka. Dari ujung ke ujung kita belum lihat ya. Mungkin pekerjaannya lebih fokus kepada penyelesaian dari dinding-dinding stasiun terlebih dahulu. Dan ini adalah halte Transjakarta yang juga belum diintegrasikan dengan stasiun tersebut. Nah, dari bentuk haltenya ini dibangun sudah cukup lama dan tentunya membutuhkan sentuhan revitalisasi ya. Karena sudah banyak halte-halte Transjakarta yang baru yang kita lihat memiliki fasilitas-fasilitas yang lebih baik. Sistem drainase dari layang LRT Jakarta di sepanjang Jalan Pramuka di sini sudah dipasang pipa-pipa. Baik, kita akan lihat lebih detail proses pemasangan steel box girder ya, segmen-segmennya, dan mulai disiapkan untuk di launch sedikit demi sedikit menyeberang nanti di atas perempatan Matraman dan flyover Pramuka. Lajur bagian kiri dari flyover Pramuka di sini ditutup. Jadi arus kendaraan hanya menggunakan satu lajur saja. Nah, ini tadi steel box girdernya. Ternyata dibutuhkan struktur penopangnya lebih banyak ya yang kita lihat di sini. Menggunakan besi-besi baja bulat. Ada 4 besi yang disiapkan, disusun dan membentuk struktur penopang tersebut. Nah, nanti akan diluruskan steel box girdernya kemari. Kemudian kalau sudah sampai di sini nampaknya masih membutuhkan satu lagi ya di bagian tengah. Mungkin di tengah jalan pemisah antara jalur barat dan timur dari perempatan Matraman. Tinggal di bagian sini, maka kalau ini sudah tersambung, keseluruhan layang LRT Jakarta dari arah Velodrome sampai ke Jalan Tambak itu sudah tersambung ya. Secara konstruksi berarti sudah hampir dekat dengan selesai. Karena untuk penyambungan secara utuh sampai ke Manggarai bahkan Pasar Rumput itu hanya tinggal di sisi Manggarai saja. Ini steel box girdernya yang juga sudah disiapkan. Nampaknya ini dari arah pilar portal yang di depan ke arah pilar yang berada di samping stasiun Matraman. Ya, ada pilar-pilar kecil ya di sini. Apakah nanti akan dipakai sebagai JPO yang menghubungkan stasiun ini dengan halte Transjakarta flyover Pramuka? Lumayan jauh, tapi mungkin itu untuk integrasi dari penumpang yang ada. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.